Sobat ULW, kembali lagi di podcast kita hari ini bersama saya Devani Marita Ulia dan Casey Fresilia sebagai host. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bujang Dayang Belitung. Kakak dan abang terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Silakan. Baik kakak, sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Steve Indika Kosasi selaku Wakil Bujang Belitung tahun 2025. Dan yang sekarang bersama saya adalah... Halo, perkenalkan nama saya Azahra Karisma Yuta selaku Dayang Berbakat tahun 2025. Oke kak, salam kenal ya kak ke semuanya. Ngomong-ngomong soal Bujang Dayang nih, apa sih kak persiapan kakak untuk menjadi Bujang Dayang ini gitu? Baik, dari aku dulu ya. Kalau persiapan Bujang Dayang sebenarnya banyak. Karena kita tesnya mencangkup wawancara, public speaking, terus kita ada latihan catwalk juga karena Bujang Dayang ini pigeon dan juga duta. Nah, kita untuk persiapannya pertama aku ya mental. Mental kita siapkan karena kita harus berani gitu mengungkapkan diri kepada orang, terus kita berani mengapresiasi bakat kita, terus kita juga selain mental yang harus disiapkan wawasan. Wawasan kita tentang budaya, tentang pariwisata, tentang Belitung khususnya karena kita Bujang Dayang Belitung. Nah, terus yang ketiga itu kita ada latihan catwalk. Iya, terus kita ada latihan pose juga. Cara menguasai panggung itu harus disiapkan. Sebenarnya kunci siapan itu bukan dari mendadak, oh besok nih acaranya, besok kita siapin. No, tapi kita udah dipersiapkan sebelum acara. Misalnya pengalaman, misalnya kakak pernah ikut fashion show atau apapun itu, nah itu kunci kesiapan kalau kita nanti nggak kagok loh gitu di panggung. Iya, nah kayak gitu, mungkin ada tambahan dari... Boleh kak ditambahin? Oke, mungkin dari aku gak jauh beda sama Azahra selaku Dayang Berbakat tahun 2025. Memang semuanya balik lagi seperti persiapan materi, persiapan catwalk, dan lain sebagainya. Namun balik lagi, yang perlu kita siapin dan benar-benar itu adalah pengetahuan terkait gimana sih Belitung, apa aja yang mau kita bawa, apa aja proker yang mau kita bawa untuk membuat Belitung lebih maju lagi ke depannya. Dan apa sih inovasi baru yang menjadi gebrakan kita di tahun ini. Mungkin dari aku itu aja. Oke Kak dan Bang, terima kasih. Nah mungkin kesulitan yang dihadapi saat mendaftar menjadi Bujang Dayang Belitung, lalu kesan dan pesannya bagaimana Kak, boleh di-sharing? Oke, mungkin dari aku aja dulu ya. Buat kesulitan aku sendiri, kemarin aku kesulitan mungkin grogi. Grogi menjadi sebuah kesulitan paling besar selama aku di pemilihan Bujang Dayang. Baik itu di panggung, baik itu selama sesi wawancara, dan lain sebagainya. Lalu mungkin kesan dan pesan buat the next Bujang Dayang ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari aku jangan grogi, karena kalau kalian udah persiapan, kalau kalian udah siapin semua materinya, baik dari sesi catwalk, materi buat budaya, pariwisata, dan lain sebagainya, kalian udah harus pede dengan hal itu. Jadi gak ada lagi yang perlu kalian raguin dari persiapan kalian. Kalian udah bener-bener siap. Kegrogian kalian itu sebenarnya cuma dari hati kalian, dari hal-hal eksternal yang ada di luar yang buat kalian jadi gak pede. Baik Kak Zahra, mungkin Kakak. Iya, kalau tambahan dari aku, sebenarnya waktu persiapan kesulitannya banyak. Karena aku orangnya jujur agak insecurean. Nah, jadi pertama mungkin karena saingannya tuh banyak ya. Kita sekitar 30-an ya waktu itu ya. Atau berapa, 30 Dayang atau 30 Bujang dia dipisah. Nah, itu kemampuan public speaking. Karena jujur kalau nggak di sekolah, public speaking dulu tuh jarang. Nah, itu kan ketemu dari kecamatan, berbagai kecamatan itu yang susah. Terus di English communication juga mungkin kita grogi. Biasanya kalau di depan kaca lancar-lancar aja kan. Tapi kalau udah depan juri nih yang udah wow, talentnya banyak banget, kayak grogi gitu. Nah, itu. Terus apa ya lagi kesulitannya? Mungkin di ketemu orang baru kayaknya. Karena aku walaupun ekstrovert tapi agak susah bergaul sebenarnya gitu. Itu sih. Kalau ada tambahan lagi? Kesan dan pesan kamu? Oh iya, kesan dan pesannya lupa ya. Kesan dan pesan aku itu sama Bujang Dayang sebenarnya seru dan pengalamannya banyak banget. Mulai dari apa ya, membawa aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, personal brandingnya baik, terus membawa prestasi yang benar-benar wow. Karena
ngikut Bujang Dayang ini aku ngerasa bener-bener kayak membuka pintu ke segala masa depan gitu. Iya, kalau mau dirinci lagi kayak banyak banget. Terus kalau pesannya buat the next Bujang Dayang mungkin lebih semangat lagi. Prepare-nya tuh harus banyak karena tahun ini mungkin agak sedikit wow juga gebrakannya. Jadi semangat aja, jangan grogi, jangan insecure, pokoknya maju terus karena pengalaman itu adalah kunci terbaik untuk masa depan. Boleh ditambahin kakaknya gitu di sebelahnya. Mungkin Pesan dan pesan. kesan dan pesan. Kesan aku selama Bujang Dayang ini membuka banyak peluang baru bagi aku, baik dalam hal relasi dan lain sebagainya. Salah satu contohnya bagaimana Bujang Dayang buka sebuah pintu baru atau jalan baru, tepat di tahun ini, di tahun 2026, secara di bulan Mei, aku terpilih sebagai Putra Budaya Provinsi Bangka Belitung yang akan mewakili Provinsi Bangka Belitung ini di tingkat nasional di bulan Oktober nanti. Dan juga bagaimana pesannya untuk the next Bujang Dayang tahun 2026, saya berharap agar Bujang dan Dayang tahun ini lebih bersiap karena banyak sekali gebrakan seperti tadi kata Zahra, mulai dari yang akan kami lakukan di prakarantina dan karantina nanti. Pokoknya persiapkanlah materi baik-baik, persiapkanlah mental kalian baik-baik, persiapkan juga energi kalian karena ini bakalan menguras banyak sekali energi. Oke Kak, terima kasih ya Kak, semua pertanyaannya sudah dijawab, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Eh, Terima kasih. Eh, Ya, jadi teman-teman, mungkin berakhir sudah sesi pertama kita bersama kakak-kakak dari Bujang Dayang Belitung. Kami juga berterima kasih kepada kakak-kakak karena sudah membagikan pengalaman yang tentunya sangat berguna juga menarik bagi kami, juga bagi Bujang Dayang ke depannya. Oke, kita tutup podcast kita pada hari ini. Dadah, selamat berjumpa di episode selanjutnya.